Ya dari bangsa kita, sebenarnya kita bisa bersyukur kita hadir sebagai warga negara Indonesia, gitu ya. Nah, kalau di dalamnya bahwa kata sosialisasi itu adalah sebuah proses menanamkan atau mewariskan yang diwariskan apa, yaitu nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan atau perilaku yang ada di dalam diri pribadi dan masyarakat, ya. Nah, penanaman itu seperti ini, Bu, Ibu, ya, bahwa kita bersama-sama sedang berbuat sesuatu. Yang kita tanamkan adalah tentang kerukunan. Kepada siapa? Kepada generasi-generasi kita. Kita ketahui bahwa ada sedikit gejolak dalam kehidupan kerukunan di Indonesia yang dimuncul oleh pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok, sehingga itu menjadikan nilai-nilai kerukunan yang dalam sebagai akar kebudayaan warga negara kita mulai terkikis, sehingga kehidupan harmonis sebagai bangsa Indonesia itu mengalami sedikit ya surut gitu ya. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang dialog penguatan kerukunan beragama, dialog itu menjadi sebuah cara atau tindakan langkah di mana di sana diberi pemahaman bahwa dialog adalah pertukaran kata-kata atau percakapan antara dua orang atau lebih, baik secara lisan maupun tertulis, untuk mencapai. Nah, karena ini kaitannya dengan penguatan kerukunan beragama, yang pertama adalah mencapai pemahaman bersama tentang kehidupan beragama di Indonesia. Yang kedua adalah menyampaikan informasi sesuatu yang mungkin belum dipahami oleh saudara-saudara kita. Seringkali masalah itu terjadi ketika ada yang belum memahami, ya. Dan pemahaman itu ketika ditangkap dengan persepsi sendiri bisa menunjukkan sebuah gesekan, baik itu dalam tataran paradigma maupun sikap perilaku yang jurus kepada disharmonis. Yang berikutnya adalah tujuannya adalah membangun hubungan. Dialog-dialog yang diadakan adalah sebuah perjumpaan pribadi-pribadi atau komunitas-komunitas di mana tujuan pada membangun hubungan, di mana kerukunan beragama dapat terlaksana dan terpelihara dengan baik. Gitu, gitu. Berikutnya Bapak Ibu, ya, bicara kembali tentang penguatan. Ya. Ketika kita berusaha untuk menguatkan tentang kerukunan beragama, seperti kita sedang menanam yang namanya akar pohon. Sepertinya pohon ini sudah tidak punya yang namanya daun. Kenapa? Karena ada banyak hal, mungkin kena badai dan sebagainya, atau musim dan sebagainya, sehingga kerukunan yang ada di dalam daun itu mulai terkikis, gitu ya, tidak muncul. Nah, bagaimana kita bisa membuat ini daun itu bisa tumbuh, bisa berkembang dan sebagainya? Kita menguatkan di bagian akar ini, begitu. Sehingga dan yang kita tanamkan adalah kembali lagi kerukunan umat beragama, seperti itu. Tujuannya adalah ada dua hal. Yang pertama, ketika kita bicara tentang dialog penguatan kerukunan beragama, yang pertama mewujudkan kedamaian. Setiap kita pasti percaya pengen damai, amin. Nah, betul ya. Kalau tidak damai, jangan tidak akan di sini semua. Nah, gitu. Yang kedua, ketentraman. Ya, ketentraman itu menjadi bagian yang menjadi dambaan setiap pribadi. Dalam konteks komunitas. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan. Ini sorry ya. Ini. Dan tujuan dialog adalah untuk memperjelas identitas kita sebagai bangsa atau identitas secara nasional. Identitas kebangsaan kita itu ada di dalamnya. Dan berikutnya tujuannya adalah untuk mencegah konflik dan radikalisme yang dapat merusak keharmonisan bangsa. Dan kita sedikit melihat ke belakang, ya, berapa banyak disharmonis itu muncul, ya, karena orang-orang menghendaki sesuatu yang diharapkan itu dapat dikerjakan dengan cara yang kurang bijak. Sehingga kalau yang bagian kedua, bahwa Quran juga menumbuhkan rasa saling menghargai dan toleransi, menciptakan dengan yang inklusif dan mendukung pembangunan bangsa yang lebih baik. Pembangunan akan bisa berjalan dengan baik ketika kerukunan itu
ada di dalamnya. Gitu ya. Nah, pembangunan bangsa akan berjalan dengan baik ketika kehidupan pribadi, masyarakat maupun pemerintah dan juga rakyat itu saling menghargai dan saling menghormati. Konteks di dalam kehidupan beragama, maka toleransi menjadi bagian yang harus dihidupi. Gitu. Kadang-kadang orang berkata, ayo kita bertoleransi, tapi hanya tataran pikiran saja. Belum sampai pada action gitu ya. Belum ada tindakan nyata yang orang melihat bahwa oh saya sudah melakukan yang namanya sebuah toleransi begitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan yang namanya kerukunan itu terjadi? Maka dibutuhkan yang namanya perjumpaan atau dialog kehidupan. Apa itu dialog kehidupan Bapak Ibu? Yaitu perjumpaan antara umat beragama dengan silaturahmi dan komunikasi dalam tingkat pribadi maupun komunitas. Saya percaya bahwa kita hadir di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, itu adalah sebuah perjumpaan antara pribadi dengan pribadi. Nah, pertanyaannya adalah begini, perjumpaan itu kita isi dengan apa? Begitu aja. Kita hadir dalam perjumpaan sebagai pribadi, saya dengan Pak Kiai, dengan Bapak Pandita Muda. Ini perjumpaan yang baru terjadi hari ini. Tetapi bagaimana ketika saya membangun perjumpaan itu, dengan apakah saya menjaga identitas seorang Kristen, tidak mau bergaul dengan beliau karena itu nanti dikatakan ya melanggar kaidah dan sebagainya. Tetapi kalau kita berbicara tentang kerukunan, maka identitas kita atau identitas nyata, real gitu ya, tidak kabur. Tetapi dalam konteks perjumpaan, kami adalah satu keluarga dalam lingkup FAUB. Saya FAUB Provinsi Jawa Tengah dan beliau adalah FAUB Bapak. Oh gitu ya. Terima kasih Bapak. Ya, jadi perjumpaan itu menjadi bagian sebuah tindakan yang nyata yang akan bisa membuat orang itu mendapatkan sebuah pencerahan. Maka fokus di dalam kegiatan itu adalah ini, kegiatan bersama yang mengarah pada kerukunan. Dan tempat perjumpaan itu bisa di mana saja, di rumah, di tempat kerja, seperti tempat ini atau tempat umum dan sebagainya, jadi bagian yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan perjumpaan. Nah, ada dua langkah saja Bapak Ibu tentang langkah namanya untuk perjumpaan, yaitu tentang ini dialog. Ada namanya dialog teologis, yaitu perjumpaan atau proses interaksi dan komunikasi sistematis antara tradisi keagamaan yang berfokus pada pembahasan ajaran, konsep ketuhanan, kitab suci dan nilai keagamaan yang lain. Tetapi kembali lagi dalam konteks pembahasan ini bukan untuk apologetika atau perdebatan, mencari mana yang benar atau menyalahkan yang lain, tetapi hanya dalam tataran memahami gitu Ji. Kalau saya menurut saya untuk memahami tentang kaidah-kaidah, maaf saudara kita agama muslim, saya harus belajar, saya harus tanya pada beliau gitu ya, Yai kalau wudu itu bacaannya bagaimana gitu Ji. Nah, terus bagian-bagian mana yang dibersihkan gitu. Nah, kalau saya tidak belajar dengan beliau secara utuh, saya tidak paham. Bisa-bisa hanya menghakimi gitu Ji. Saya menyalahkan gitu. Ya. Tetapi kalau kita belajar tentang yang namanya ajarannya begini, ya. Ajarannya seperti ini, maka saya akan punya tanggung jawab untuk menghormati dan menghargai. Orang yang memahami akan memungkinkan orang bisa bertindak dengan bijaksana. Kalau orang tidak memahami, Bapak Ibu dan saudara-saudari punya potensi untuk punya namanya apa? Persepsi yang salah, tidak sesuai dengan apa yang ada. Nah, yang kedua dikatakan bahwa dialog teologis ini tujuannya adalah untuk membangun saling pengertian, memperkaya pemahaman teologis dan mendorong kerjasama antar umat beragama dengan menghormati perbedaan keyakinan yang ada. Nilai-nilai menghormati, menghargai bagian yang harus
dihidupi dalam setiap pribadi yang mau hidup dalam konteks dialog teologis. Kalau saya mau belajar tentang konsep ketuhanannya agama Buddha, gitu ya, ya Sri Gautama, ya, Siddhartha Gautama. Saya hanya dapat pelajaran pada waktu mungkin sejarah dan sebagainya, tetapi saya belum sampai pada yang namanya tataran pribadi istri apa, ya, mengapa beliau bisa menjadi seorang sosok yang luar biasa, ajarannya bisa sampai mendunia dan sebagainya, gitu ya. Ya. Saya tidak akan paham kalau saya tidak dekat dengan beliau ini. Saya tidak akan paham dengan saudara kita yang beragama Hindu, gitu ya. Sehingga ketika kita berdialog secara teologis, membuat kita itu menjadi orang yang kaya, gitu ya, dalam pemahaman agama, ajaran teman-teman saudara kita atau keluarga kita, begitu. Dan ketika kita mulai pemahaman yang benar secara teologis, maka kita punya sebuah kerinduan untuk bisa bekerja sama. Untuk apa? Menjadikan kita sebagai warga negara bisa mengerjakan sesuatu yang baik bagi seluruh umat yang ada, begitu. Nah, untuk mewujudkan dialog teologis Bapak Ibu, maka kita harus belajar untuk saling berkomunikasikan pengalaman dengan ilahi dalam tradisi iman, bukan wadah saling mempengaruhi atau memaksakan kaidah, gitu. Nah, kalau saya mengkomunikasikan pengalaman saya dengan Tuhan saya, itu kan sifatnya apa yang saya alami, gitu ya. Sehingga itu bisa dipahami. Contohnya sewu, orang Kristen kok apa Tuhannya 3, gitu ya. Nah, kalau orang tidak memahami tentang konsep itu, membingungkan dan orang berkata sesat, gitu ya. Gitu. Tetapi kalau mungkin belajar tentang konteks teologi, ya, ketuhanan orang Kristen akan memahami. Kalau tidak paham, ya kita tidak usah cari masalah. Kita tidak usah yang namanya, oh itu tidak benar dan saya yang paling tidak perlu. Cukup memahami saja. Kalau itu dikerjakan dengan konteks iman, ya biar dikerjakan dengan iman yang benar, begitu. Maka dalam konteks dialog teologis ini ada sebuah landasan, yaitu orang harus tulus, murni, ya, beli kepercayaan keyakinan yang benar, dikerjakan dalam kasih dan tanpa motif yang tersembunyi, gitu ya. Ya, kalau saya bekerjasama dengan beliau ini, Pak, ayo kita mengadakan bakti sosial, pengobatan gratis, gitu ya. Motif saya adalah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pengobatan gratis. Cukup sampai di sini. Tidak ada konsep yang saya sembunyikan. Kalau saya bersama dengan beliau, maka saya akan menjadikan orang-orang yang menerima pengobatan itu jadi Kristen, atau saya jadikan sebagai sarana kristenisasi. Cukup sampai di situ. Jadi tidak ada yang disembunyikan, gitu loh. Dari ditutup-tutupi. Semuanya terbuka, nyata, begitu loh. Bahwa kami tidak punya misi yang namanya kristenisasi dalam konteks mengadakan kegiatan pengobatan gratis. Saya rasa kita semua sepakat, menerima, gitu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, langkah untuk membangun sebuah kerukunan adalah dengan ini, dialog karya. Ya. Apa yang dimaksud dengan dialog karya? Yaitu perjumpaan yang dilakukan untuk membuat karya yang bermanfaat bagi umat beragama. Yang kedua, untuk membangun hubungan yang baik, dan asas dari langkah dialog kedua ini adalah keadilan, perdamaian, belas kasihan, pengetahuan, menjaga hak asasi manusia. Saya rasa kalau kita berbicara tentang keadilan, semua agama mesti mengajarkan keadilan. Bicara tentang perdamaian, semua agama mengatakan tentang bagaimana hidup damai. Dan agama juga mengatakan tentang hidup berbelas kasihan. Dan agama harus menjaga hak asasi manusia untuk memilih mau beragama apa, mau beribadah bagaimana, itu adalah haknya pribadi. Begitu.
Maka kalau bicara tentang dialog ini karya Bapak Ibu, ya. Nah, saya mau ini namanya pendeta Paulus Hartono. Ini orang Chinese, orang Tionghoa. Ini adalah pendeta dari Sinode GKMI dengan ini Pak Pendeta Didi Hartono. Beliau tadi katakan bahwa saya satu keluarga karena sama-sama Hartononya. Cuman kalau Pak Paulus ini orangnya putih, kalau beliau bagian hitamnya gitu. Begitu. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa beliau ini orang Pati. Beliau ini orang Pati. Ya, beliau ini adalah seorang pendeta di gereja GKMI di Surakarta, daerah Daun Pak ya. Ya. Dan yang ini Bapak Ibu, ini namanya Yani Rusmanto. Yani Rusmanto ini adalah Panglima Laskar Hizbullah. Nanti saya sampaikan ini. Ini. Pak Yani ini adalah Komandan Laskar Hizbullah Batalion 99 Divisi Sunan Gunung Surakarta di daerah kira-kira tahun 1999. Ini kelompok paramiliter. Ini kelompok orang-orang yang dikatakan punya kaidah-kaidah pengajaran yang radikal. Kelompok ini selain pelatihan perang dan sebagainya, pernah juga mengirimkan anggotanya pada waktu terjadi konflik di Ambon, di Poso dan sebagainya, gitu. Nah, dan lagi ini Pak Pendeta ini, ya ini, dia adalah pendeta Sinode GKMI. Dia adalah dulu aktivis Mennonite Diakonia Service yang di Tionghoa, dan dia ada aktivis perdamaian lintas agama. Dua pribadi ini non saya Bapak Ibu, ya ini tidak pernah bisa berkomunikasi pada awalnya. Tetapi rupa-rupanya kalau jadi lihat sini, ya kenapa saya gambar radio? Karena Pak Yani Rusmanto ini dia adalah pimpinan atau radio HIS, itu dari radio Hizbullah. Sedangkan Pak Paulus Hartono ini adalah pemimpin daripada radio Immanuel ya, yang di Solo itu. Nah, dua-duanya pengelola radio yang nuansanya nuansa keagamaan. Nah, suatu kali Bapak Ibu, radio HIS ini ada konflik dengan namanya manajemen Kolbu, ya gitu. Rupa-rupanya frekuensinya itu yang punyanya HIS ini kalah gitu ya, lolok gitu ya. Nah, sehingga tidak bisa menyiarkan yang namanya siarannya. Nah, ketika kalah, Pak Yani ini mencoba untuk mendekati kepada manajemen itu, tapi tidak ditanggapi. Beliau sudah menyiapkan laskar sekitar mungkin 200 orang. Untuk apa? Untuk menyerang. Tetapi ya rupa-rupanya dari radio manajemen Kolbu ini minta tolong kepada Bapak Pendeta Paulus Hartono ini karena beliau adalah sekretaris juga, yaitu anggota mengenai Persatuan Radio di Jawa Tengah. Terus ada pendekatan. Ketika mendekati Pak Yani ini, Pak Yani tidak meresponi dengan baik. Bahkan dia katakan, kamu kamu orang Cina, kamu orang kafir, bahkan darahmu halal untuk apa? Begitu, itu dalamnya bukunya. Saya ada bukunya itu ya. Nah, tetapi kembali lagi Pak Paulus Hartono karena motifnya bukan untuk kristenisasi, tetapi dia hadir karena dia ingin membantu sebuah permasalahan. Dan ketika dia sedang bercakap-cakap, maka Pak Paulus Hartono membawa yang namanya teknisi, memperbaiki radio itu kenapa bisa dari itu. Dan ternyata tersebut bahwa karena ada kebocoran frekuensi, sehingga yang namanya radio di sini kalah begitu. Sudah diperbaiki, ngobrol dengan baik, ya, di sisi lain sudah selesai Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi Pak Paulus Hartono ini mencoba untuk pendekatan. Ketika ucapan salam tidak diterima, dan sebagainya. Nah,
Barulah Bapak Ibu ketika terjadi bencana tsunami. Ya, ketika terjadi bencana tsunami di Aceh tahun 2024, maka Pak Yani punya pemikiran untuk mengirimkan laskarnya melalui jalan laut. Dan kebetulan Pak Prahartono dan juga Sinode GKMI-nya juga punya pemikiran untuk membantu korban di Aceh. Karena Pak Yani itu adalah orang yang ahli merakit radio, maka ada pemikiran bagaimana Pak Yani diajak untuk pergi ke Aceh. Dan Pak Yani sebenarnya siap untuk pergi, tetapi maaf, ada kendala dana. Dan Pak Paulus Hartono menyampaikan bahwa kalau Bapak mau, Bapak saya akan biayai dan minta tolong jenengan di sana membuat radio dan melatih namanya trauma healing bersama dengan saudara dari Universitas Duta Wacana begitu. Nah, ketika di sana Bapak Ibu dalam kurun beberapa waktu ada sebuah perjumpaan yang luar biasa. Ada yang berkata gini, namanya Pak Pratomo, itu duduk dengan beliau satu pesawat. Itu tidak berani ngobrol karena takut. Karena ini komandan garis keras gitu ya. Jadi dia takut gitu. Ya, jadi diem-dieman sampai tempat tujuan. Tetapi lama-lama ketika bergaul bersama di dalam sebuah tempat posko dan sebagainya, satu kali Pak Pratomo ini dosen Duta Wacana, ya membangunan Pak Yani ini untuk salat subuh. Pak, bangun sudah waktunya salat subuh. Nah, Pak Yani ini kaget. Kenapa Pak Pratomo ini membangunkan dia untuk salat subuh? Tujuannya apa begitu? Nah, setelah itu beliau merasa, oh ternyata, ya maaf, orang Kristen itu mau bergaul, bersahabat, dan bahkan memperhatikan kebutuhan ibadahnya dari Pak Yani. Nah, setelah itu mulai cair, ya, mulai cair dan sebagainya. Setelah selesai dari Aceh, maka saudara-saudara yang pernah dikirim ke Poso dan di mana di Ambon itu ada mengalami yang namanya trauma. Kenapa trauma? Karena melihat korban yang dihadapi itu membuat mereka pulang dengan trauma. Maka Pak Paulus Hartono bersama dengan Pak Yani ini mengadakan namanya pelatihan trauma healing di Tawangmangu. Ya. Dan yang hadir itu adalah anggota laskar-laskarnya. Karena supaya menghilangkan trauma melihat jenazah, peperangan, pembunuhan itu membuat trauma dalam hidup daripada laskar itu sampai pulang ke mana? Ke Solo atau ke Jawa. Sehingga terjadi yang namanya Bapak Ibu dipulihkan. Setelah itu terjadi yang namanya gempa di Yogyakarta. Ketika terjadi gempa di Yogyakarta, nah Pak Yani berpikir juga untuk bagaimana membantu saudara kita yang ada di Yogyakarta. Pak Paulus Hartono bersama teman-teman juga apa? Berusaha untuk membantu. Akhirnya mereka kerjasama. Pak Paulus Hartono menyiapkan belasan truk untuk membawa logistik dan minta kepada Pak Yani bersama dengan teman-temannya untuk mengawal. Karena pada waktu itu peristiwa itu terjadi namanya penjarahan bantuan, begitu. Dan ketika ini bergerak ke mana, ke Jogja, mereka ditempatkan di daerah Bantul, begitu ya. Dan membuat posko yang namanya untuk tanggap bencana di depan gereja GKMI Pak ya. Nah, gitu. Tetapi yang siapa Bapak Ibu? Yang muncul di situ adalah bendera Hizbullah. Seperti itu. Jadi bendera Hizbullah itu dikibarkan di situ. Dan pihak gereja tidak masalah. Ini bagian daripada sebuah kerjasama karya nyata begitu. Nah, akhirnya mereka bersama membangun posko bencana alam. Yang kedua, membangun yang namanya rekonstruksi rumah daripada warga yang kena dampak. Berikutnya juga membangun namanya rumah sementara. Nah, dari perjumpaan-perjumpaan itu Bapak Ibu membuat hubungan Yani dengan Pak Paulus itu sangat cair, sangat bagus. Dan ketika beliau mutar film di Semarang, saya tanya kepada Pak Yani, Pak Yani, apa sih yang membuat Bapak mau menerima Pak Paulus Hartono bisa jadikan sebagai sahabat?
Jadi saat ini Bapak Ibu, awalnya saya menolak Pak, karena saya ada kecurigaan. Curiganya apa? Saya harus selalu pada dengan Pak Paul Hartono itu, jangan-jangan baik dengan saya itu akan apa? Mengkristenkan saya begitu. Jadi makanya beliau pasang yang namanya kewaspadaan. Dan ternyata setelah itu beliau melihat bahwa Pak Paul Hartono ini mengerjakan dengan baik, tidak ada motif kristenisasi. Ketika beliau hadir di Semarang, sebenarnya saya membawa CD Bapak Ibu itu tentang film dokumenter tentang perjumpaan Islam dan Kristen dalam konteks apa? Dialog karya. Dan di dalam mengerjakan bagian-bagian ini tidak ada yang namanya apa? Kata-kata kamu harus Kristen, kalau sudah ada semuanya. Dan Pak Yani katakan begini, saya akan tetap bekerjasama dengan Pak Paulus. Yang penting Pak Paulus tidak akan mengkristenkan saya. Ya, tidak akan mengkristenkan saya kan sudah kerjasama. Dan Paulus berkata bahwa saya tidak akan mengkristenkan Bapak. Karena apa? Kita sama-sama saudara di dalam keluarga Indonesia, begitu. Sudah sewajarnya, sudah selayaknya kalau kita boleh berbeda identitas keagamaan, tetapi dalam karyanya ada dialog yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat yang ada. Bahkan, maaf, dalam kisah lanjutannya, Pak Paulus Hartono dengan teman-temannya itu dan jemaatnya itu membangun rumah-rumah anggota Bismillah yang perlu direnovasi dan dikerjakan dengan murni, tidak ada niatan kristenisasi. Nah, maka ini sebuah karya dialog, karya yang nyata yang dikerjakan oleh dua pribadi yang berbeda identitas keagamaannya, tetapi sebuah perjumpaan yang berdampak kepada orang-orang yang benar-benar merasakan nyata bagaimana kerjasama itu terjadi. Maka untuk membuat namanya progres kegiatan dialog teologi dan karya ini Bapak Ibu, maka dibutuhkan sikap ini. Ya. Harus ada namanya transformasi diri. Apa artinya transformasi? Ada pembaharuan cara pandang kita kepada saudara kita yang berbeda agama, dan kita bisa menampilkan sesuatu yang benar-benar perubahan itu menuju pada sebuah kebaikan. Yang kedua, butuh namanya membangun sebuah komunikasi. Bagaimana sebuah niatan yang baik tidak pernah dikerjakan dengan membangun sebuah komunikasi, tidak mungkin terjadi. Dan rupa-rupanya kita juga membangun jaringan. Ada sebuah kerjasama yang baik, yang terus berkembang sampai pada namanya akar rumput, Bapak Ibu. Maka semuanya itu akan terjadi dengan baik. Nah, untuk menjadikan yang namanya dialog perjumpaan dari sisi teologi dan karya itu bisa terjadi, maka dua pihak yang mau bersama harus memahami bahwa pribadi-pribadi itu adalah setara, gitu ya. Menurut saya udah ada namanya minoritas, ada mayoritas, gitu ya. Di hadapan Tuhan kita adalah umatnya yang sama, amin. Cuma bedanya saja mungkin pemeluk agama Islam lebih banyak. Kalau Kristen agak sedikit, ya. Mungkin kalau Hindu sedikit, Buddha lebih sedikit. Dan juga mungkin yang Konghucu. Nah, tadi saya tanya kepada beliau, untuk FKUB di Kabupaten Pati ada nggak yang dari unsur Konghucu? Belum. Padahal ada kelenteng-kelentengnya gitu ya. Ya, ada kelenteng, tapi ketika ditanya, ada nggak yang mau menjadi perwakilan daripada Konghucu? Nah, ternyata beliau walaupun ada di kelenteng itu agamanya ada pihak Buddha dan sebagainya begitu dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka belum masuk di dalam komunitas FKUB Kabupaten Pati begitu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa yang namanya setiap pribadi itu punya kedudukan yang setara. Asasi manusia harus dijunjung tinggi dan harus dihormati. Yang kedua, dalam keadaan dialog itu namanya butuh kejujuran. Begitu. Jujur gitu loh. Kalau saya ngomong A, ya ngomong A. Kalau saya bertindak A juga bertindak A, begitu. Dan boleh saya ngomong kasih, tetapi hati saya berpikir
orang jahat gitu. Gitu. Masih ada unsur kebencian, tidak boleh gitu. Nah, di dalamnya apa? Orang itu tetap dalam tataran umat sebagai memiliki iman yang kuat dan benar. Harus aktif berpartisipasi di dalam dialog, itu harus nyata. Dan tidak ada agenda yang disembunyikan. Sekali lagi, tidak ada agenda. Kalau kita kumpul di sini dalam rangka untuk membuat kerukunan itu sampai ke akar rumput di wilayah kita. Betul ya, oke? Nah, seperti itu. Murni di situ saja gitu. Nah, yang berikutnya nilai-nilai adalah hospitalitas atau mengerjakan dengan sikap yang ramah. Penerimaan yang jujur gitu ya. Dan kalau saya sampaikan pada beliau, ya, assalamualaikum Kiai, ya, itu adalah mulai dari kata-kata yang menghormati. Salam yang saya sampaikan kepada beliau sebagai orang Muslim. Kalau saya mengatakan namo buddhaya kepada beliau, ya, saya sampaikan itu karena saya belajar untuk mengucapkan salam perjumpaan gitu ya. Nah, kalau saya dengan yang namanya saudara kita Konghucu, Witek Tong Tieng, semoga benar. Karena menjauh, saya menghafal ini tuh ya, Witek Tong Tieng. Itu saya belajar hampir 5 tahun loh Bapak Ibu. Karena apa? Ada satu kata yang bijak, kalimat sabitata. Saya sampai sekarang belum hafal Bapak Ibu. Karena semuanya biarlah semua makhluk berbahagia loh. Indonesia gitu, biarlah semua makhluk berbahagia. Sabe, sata, bawantu, sugitata. Nah, suruh ngapal ke, ora iso lagi. Tapi itu nilainya bagus itu ya. Saya sangat maaf Bapak Ibu, saya sebagai pendeta, bahasa saya diberkati dengan statement itu. Kalimat itu saya diberkati, karena apa? Memang kita harus punya keyakinan bahwa setiap makhluk akan berbahagia. Dan kebahagiaan itu salah satunya bisa kita kerjakan, kita ada sebuah dialog yang nyata, yang real begitu. Nah, dan dikerjakan dengan sikap yang ramah. Dan yang terakhir dikatakan bahwa sikap pengertian dan klarifikasi. Ya. Kalau kita sedang dialog, harus memahami atau berpengertian. Oh, teman saya ini tipikalnya pendiam, makanya saya harus aktif berbicara. Kalau teman saya ini bahasanya banyak bicara, saya harus apa? Mendengarkan. Tidak boleh memotong gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau saya dengan beliau sebagai kiai sepuh, ya walaupun saya sama pendeta sebenarnya, ya. Beliau kiai, saya pendeta. Itu tataran pimpinan sama, tetapi saya harus punya etika. Saya pendeta, walaupun saya pimpinan gereja, tetapi dengan beliau saya tetap menghormati, tulus, gitu loh, clear, tidak ada masalah, gitu. Ya, dan saya tidak boleh. Saya sebagai wakil ketua FKUB Jawa Tengah, wah orangnya kok lebih tinggi kedudukannya, enggak. Bagi saya sama saja. Cuma saya diberi amanah di sana, beliau diberi amanah di sini. Yang penting adalah tugas kita terselesaikan dengan baik. Itu. Kalau bahasanya apa? Orang Kristen, sabaslah hambaku yang setia gitu. Artinya kita akan jadi berhasil berbagi ketika kita mengerjakan dengan setia. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, ya. Kerukunan beragama akan terjadi di Pati apabila kita mau bekerjasama untuk berkolaborasi mensosialisasikan kerukunan sampai pada akar rumput. Targetnya itu bukan hanya sampai pada tataran kita, anggota FKUB. Kalau di Pati sudah sampai PKUB Pak ya, PKUB kecamatan. Nah, kalau di Klaten Bapak Ibu, itu PKUB-nya sudah sampai kelurahan. Kegiatannya luar biasa. Tapi anehnya, Kabupaten Klaten mungkin seingat saya belum mendapat Harmony Award. Aneh kan? Aneh gitu. Ternyata ketika saya bertanya dengan
Kepala Bidang Tata Usaha Kemenak, Harmony Award itu akan diberikan oleh FAUB dan sebagainya ketika di wilayahnya ada yang namanya near problem tentang toleransi. Jadi kalau FAUB di Kabupaten Pati ini bisa menjaga toleransi tanpa ada masalah, maka pasti dapat Harmony Award. Dan itu tadi harus Pak Kiai begitu ya. Kita aminkan, ya. Kita aminkan supaya tahun ini FAUB Pati dapat Harmony Award. Ya, paling tidak 10 besar lah gitu ya. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kiranya kita mau jadi aktor dan pelopor dalam kerukunan umat beragama. Yang ketiga, kita berani menjadi orang yang memfasilitasi dialog-dialog teologi dan karya untuk membangun keharmonisan untuk umat beragama. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, untuk menciptakan yang namanya kerukunan itu butuh visi. Butuh visi. Dan visi itu dibutuhkan yang namanya dedikasi. Maka ketika dedikasi itu dengan baik akan menghasilkan apa? Prestasi. Dan prestasi adalah sebuah ibadah kita kepada Tuhan kita. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu, saya percaya FAUB Kabupaten Pati dapat Harmony Award. Yang kedua, kehidupan toleransi kerukunan itu sudah mengakar sampai pada setiap negara. Dan boleh lagi yang terakhir, Bapak Ibu, yang namanya akar budaya toleransi itu sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu.